Shalom Elohim, saudara-saudari, teman-teman, keluarga yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang kita terima ini ialah kasih karunia yang Tuhan berikan. Marilah kita gunakan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Marilah kita bertobat dan menjadi manusia yang baru. Hidup yang takut akan Tuhan dan hidup menjauhi dosa. Dan tidak terjerumus dalam kedagingan yang seperti ada dalam Galatia 5 ayat 19 hingga 21. Karena kedagingan membawa kita kepada dosa. Dunia tidak menganggap dosa itu suatu perkara yang kotor. Malahan dunia menganggap mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh itu suatu perkara yang sia-sia dan tidak ada masa depan. Kita, manusia, tidak sadar bahwa setiap perkara yang dunia sodorkan kepada kita itu membuat manusia tidak dapat melepaskan kesenangan dunia untuk mengikut Yesus. Dalam Matius 16 ayat 19 ada tertulis, "Kepadamu kuberikan kunci kerajaan syurga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di syurga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Banyak manusia berpikir bahwa kehidupan di dunia ini harus seimbang dengan kehidupan rohani. Tapi firman Tuhan dalam Wahyu 13 ayat 16 hingga 17 ada tertulis, "Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang." Di sini firman Tuhan berkata, jika kita tidak panas, hanya 50-50 dengan Tuhan, Tuhan akan memuntahkan kita. Dan jangan kita menyangka bahwa kita memiliki banyak harta kekayaan itu cukup dan tidak kekurangan apa-apa. Karena sesungguhnya merekalah yang miskin, yang malang, dan buta dan terlanjang dalam rohani, yang tidak melihat pekerjaan Tuhan sedang berjalan sekarang. Matius 5 ayat 3 tertulis, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah empunya kerajaan syurga." Dan Matius 19 ayat 24 ada tertulis, "Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka dari itu bertobatlah dan rendahkan diri di hadapan Tuhan. Masuklah ke dalam bilik dan bersekutulah dengan Tuhan." Jika kita bersungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, kita mempunyai gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus, untuk menuntun kita melalui firman Tuhan. Dan mintalah hikmat dari Tuhan untuk mengerti isi hatinya, yaitu firman yang ada di tangan kita. Berjaga-jagalah kita sentiasa. Hiduplah seperti Tuhan yang akan datang bila-bila masa saja. Ingatlah mengenai kisah Nabi Nuh, bahwa Tuhan hanya menyelamatkan 8 orang sahaja dan memusnahkan semua orang yang telah berkelakuan cemar, karena hanya mereka saja yang hidup bergaul dengan Tuhan. Maka dari itu marilah kita hidup bukan bergaul dengan dunia, tetapi hidup bergaul dengan Tuhan. Dan karena dunia membawa kebinasaan, dunia hanya memberikan kesenangan sementara. Kita tidak mahu apabila Tuhan datang, kita tertinggal di dalam dunia. Kita tidak mahu apabila Tuhan datang, kita tertinggal di dalam dunia. Dan tidak mampu melepaskan harta dunia, mamon. Maka dari itu marilah kita selamatkan jiwa kita yang akan selamanya berada di tempat yang kekal, sama ada di surga
atau sebaliknya. Jangan kita berasa aman-aman saja karena perbuatan kita dipandang baik oleh dunia. Luangkanlah waktu dengan Tuhan setiap saat, dan jangan kita berasa aman-aman saja karena apa yang kita lakukan ialah dipandang baik oleh dunia. Luangkanlah waktu dengan Tuhan setiap saat, dan bertobatlah pagi, petang, siang, dan malam untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan. Pergi ke gereja setiap minggu tidak menjaminkan jiwa kita itu akan selamat. Berimanlah teguh dan bertobatlah. Berjaga-jagalah kedatangan Tuhan seperti pencuri. Jangan kita didapati lalai dan tidak berwaspada pada waktu kedatangan Tuhan, karena nanti apabila Tuhan sudah datang, pertobatan itu akan sudah menjadi terlambat. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim kepada semua keluarga, kawan-kawan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.